Halo, selamat datang kembali di Watch Your Ride. Kali ini gue mau sedikit cerita tentang sejarah Suzuki Sidekick ya, yang gue tahu ya. Pada tahun 1995 sampai 1996, Suzuki Sidekick merupakan versi rendah dari Vitara dan Escudo. PT Mobil Indo Suzuki Internasional meluncurkan Suzuki Sidekick ini sebagai entry level atau biasa disebut sebagai model termurah dari kakak-kakaknya, yaitu Vitara dan Escudo. Nah, sistem penggerak dari Suzuki Sidekick ini menggunakan 4x2. Sedangkan kalau di Suzuki Sidekick ini tidak menggunakan power window, tapi menggunakan sistem tradisional, yaitu engkol lah ya, yang biasa digitu-gitu kan, engkol tuh. Nah, kalau misalkan interiornya, karena di sini dengan harga yang lebih minim dibanding Vitara dan Escudo, maka interiornya pun tradisional lah, atau ya tidak terlalu bagus seperti Escudo yang menggunakan sistem power window dan interior yang mewah. Sedangkan kalau di Vitara tersebut dia menggunakan sistem gerak roda 4x4. Nah, bagi orang-orang yang tanda kutip pencinta off-roader, biasanya mereka memilih Vitara karena dia udah menggunakan sistem gerak 4x4. Sedangkan untuk Sidekick dan Escudo mereka menggunakan sistem gerak 4x2. Nah, pada tahun 1995 Suzuki mengeluarkan Sidekick sebagai penerus Vitara dan Escudo. Karena perpajakan nih. Kenapa Sidekick keluar tuh? Karena yang pertama tuh perpajakan di Indonesia untuk sistem gerak 4x4 seperti Vitara itu sangat mahal untuk kala itu. Nah, maka dari itu keluarlah sistem gerak 4x2, yaitu Escudo dulu tuh. Nah, karena Escudo memiliki interior yang mewah dan ya pokoknya mewah banget lah ya di kala itu. Nah, untuk beberapa orang masih menganggap itu kemahalan harganya. Maka dari itu Suzuki meluncurkan kembali Sidekick yang entry level. Nah, di entry levelnya Suzuki Sidekick ini banyak pengurangan dari sektornya, seperti dia tidak menggunakan power window dan interior yang tradisional. Untuk interior Suzuki Sidekick, dia tidak menggunakan door trim cetak ya, tapi kain yang sama dengan balutan jok gitu, jok depan belakang. Jadi karena entry level ini, maka Suzuki Sidekick sangat-sangat menggunakan bahan-bahan dalam negeri lah ya, bahan-bahan dalam negeri. Untuk kelebihan di Suzuki Sidekick ini, yang pertama mempunyai bodi tebal. Karena dengan bodinya yang tebal ini, dia seperti ciri khas lah ya, ciri khas di mobil-mobil lama. Dan karena ketebalannya ini, dia tidak mudah penyok-penyok. Nah, kemudian yang kedua adalah lincah di jalan. Kenapa lincah di jalan? Karena yang pertama dia menggunakan sistem gerak 4x2. Beda halnya dengan sistem gerak 4x4. Karena adanya dengan gardan depan, yang penyangga gardan depan itu yang membuat 4x4 lebih berat dibanding 4x2. Nah, untuk kekurangan di Suzuki Sidekick ini dia mempunyai kabin yang tidak luas lah ya. Karena dengan menggunakan lebar yang 1,6 ini, dia hanya bisa menampung 4-5 orang saja. Nah, di Suzuki Sidekick juga boros BBM. Yang pertama yang gue rasain ini, karena kalau misalkan kita dipakai untuk keliling-keliling kota gitu, dia bisa sampai 1:7 lah ya, paling boros tuh 1:8 lah. Nah, kalau misalkan dipakai long trip, dia bisa nyampe 1:11 atau 1:11an lah ya, seperti itu. Nah, karena boros itu kebanyakan orang-orang ya menjadi pengecualian lah ya.
karena wajar lah, namanya juga mobil tipe Jeep gini kan. Nah satu lagi nih PR-nya Suzuki Sidekick, yaitu olinya yang cepat habis. Karena seal piston yang lubangnya cukup lebar, sering terjadi kebocoran dari lubang knalpot tuh, muncullah kebul-kebul kayak gitu. Nah itu biasanya olinya yang terbakar gitu. Nah mungkin cukup sekian lah ya cerita yang gue tahu tentang Suzuki Sidekick ini yang ada di belakang gue. Stay tune di Watch Your Ride.